baru pertama kali dalam sejarah pemilu era reformasi yang mengumumkan bahwa sudah ada konsensus jadwal itu adalah ketua DPR. Lalu KPU berdiri di sampingnya ditemani oleh partai-partai. Itu baru pertama kali terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Titi Anggraini. Pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Perlu DEM. Betul, Bang. Perlu DEM, perlu demokrasi. Betul. Ya. Juga pengajar bidang studi hukum tata negara Universitas Indonesia. Ya. Bidang studinya tentang pemilu ya. Betul. Waduh, jadi ini udah pas ini profesinya sebagai pakar pemilu, kemudian secara akademik juga mengajarkan pemilu ya. Ya ini luar biasa Mbak Titi. Alhamdulillah. Jadi saya kalau kenal Mbak Titi ini udah lama ya. Ada beberapa kali kita sama-sama ya dari narasumber di televisi ya. Kadang-kadang suka sejalan, kadang-kadang suka berbeda juga. Maklumlah Mbak Titi ini mewakili publik ya, saya mewakili partai. Itu kadang-kadang memang suka nggak ketemu ya. Ceritanya petugas partai nih Bang ya dulu ya. Tidak petugas benar sih. Iya. Mbak Titi, kita melihat ya, sekarang ini kan pemilu ini kalau kita hitung-hitung bulan, ini kan tinggal 12 bulan lagi. Iya. Nah, ini kan kita sampai sekarang ini orang masih boleh kita bilang belum mendapatkan kepastian. Apakah pemilu ini jadi atau ditunda, ya. Kemudian prosesnya seperti apa kan gitu. Nah, selain itu tarik menarik ini kan juga kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, bahwa ada upaya-upaya dari banyak pihak ya untuk pemilu ini gagal. Ya. Nah, ini kan ada yang mengatakan bahwa ini ada campur tangan istana atau campur tangan kepentingan politik di luar istana. Nah, ini kita minta keterangan kepada Mbak Titi ya. Mungkin Mbak Titi untuk intronya ini bisa jelaskan dulu nih. Kalau yang A1-nya pasti Abang lebih paham dari saya ya, karena pergaulannya kan luar biasa. Tapi kalau saya kan melihatnya agak dari pinggir nih. Karena kita tidak bergaul sama yang A1 begitu. Tapi kalau dari pinggir begini Mbak, lihat dari pinggir itu lebih jujur daripada kita berada di tengah itu sebenarnya dibohongi. Iya, kalau dulu kan kita setback sedikit era reformasi. Yeah. Jadi pemilu adalah pilihan pada waktu itu untuk mengakselerasi proses reformasi yang seharusnya kita baru pemilu 2002 kan diputuskan untuk dimajukan jadi 99. Nah, itu menandakan bahwa pemilu adalah bagian dari resolusi konflik dan masa transisi untuk proses demokrasi. Berangkat setelah 99 kita mulai menyelenggarakan pemilu yang periodik 5 tahun sekali, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019. Kita bergeser dari semula isu kita soal prosedural demokrasi, bagaimana pemilu itu harusnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil begitu ya. Dengan penyelenggara pemilu yang mandiri, kita menuntut lebih. Kita ingin demokrasi yang substantif. Bagaimana output dari demokrasi itu berkontribusi positif terhadap tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, pelayanan publik dan seterusnya. Tetapi di luar dugaan, proses yang sebenarnya sudah dalam lajur yang benar, on the right track begitu ya. Kok bisa kemudian bicaranya sangat prinsipil lagi soal pemilu jadi 5 tahun sekali atau tidak begitu. Sesuatu yang sebenarnya itu kan fundamental yang harusnya kita sudah selesai sejak lama. Karena konstitusi kita jelas mengatakan
pemilihan umum, luber, jurdil setiap 5 tahun sekali. Iya. Jadi pemilu yang periodik itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemilu yang bersih begitu, pemilu yang murni. Iya. Nah, terutama di awal 2022 saya kira saya sebelumnya tuh Bang menolak begitu ya ketika Iya. ada orang yang mengatakan, "Oh pemilu ditunda, perpanjangan masa jabatan." Karena bagi saya itu sangat sesuatu yang ironis begitu, sesuatu yang sangat mundur sekali dari Iya, perjalanan iya. kepemiluan kita. Tetapi ketika awal 2022 ada pernyataan dari Menteri Bahlil soal aspirasi walaupun dia meminjam ya Dari pengusaha kata-kata ya. betul, kata-kata kelompok bisnis dan pengusaha untuk mempertimbangkan menunda pemilu karena stabilitas ekonomi dan berbagai alasan yang sebenarnya sih menurut saya lebih pantas disebut dicari-cari ya Iya, gitu. iya. Nah, saya berpikir, oh ini serius nih, ini beneran begitu. Karena sepertinya narasi menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan bagi orang-orang seperti saya itu narasi yang nonsens begitu di tengah capaian gradual yang sudah kita Iya. miliki. Tapi di situ saya mulai berpikir, wah ini serius ya, karena pejabat publik yang punya tanggung jawab moral, etis, politik, hukum untuk menjaga praktik demokrasi yang konsisten, kok bicara itu? Kan bukan tanpa pengetahuan pasti begitu. Lalu dilanjutkan dengan pernyataan Muhaimin Iskandar, pernyataan Pak Erlangga Hartarto, dan yang berikutnya juga ada Pak Zulkifli Hasan. Belum lagi misalnya pernyataan menggunakan big data begitu ya untuk menyebut soal aspirasi perpanjangan masa jabatan. Nah itu tidak main-main. Kita mundurnya jauh sekali. Terakhir kan yang paling terakhir ini kan Ketua MPR. Betul, Pak Bamsud di Desember 2022. Dan Pak Ketua DPD kita. Betul. Padahal sebelumnya Ketua DPD itu paling keras menolak 3 periode. Tiba-tiba kok bisa berubah begitu ya. Betul. Nah disitulah sebenarnya indikasi keseriusan wacana itu diperjuangkan bukan dari bawah loh, tapi dari elit yang selalu meminjam narasi bahwa itu adalah aspirasi masyarakat. Iya. Sementara kalau kita rujuk, apa sih yang paling terukur untuk menilai aspirasi masyarakat kan survei. Saya kira hampir tidak ada lembaga survei yang menyatakan aspirasi masyarakat adalah menunda pemilu. Apapun lembaga survei itu menyebutkan masyarakat menolak penundaan pemilu dan juga wacana perpanjangan masa jabatan. Walaupun ada yang menginginkan, tapi dia bukan yang mayoritas begitu. Iya, iya. Nah, mengapa saya mengatakan itu adalah wacana yang membuat kita sangat mundur sekali dalam aspek berdemokrasi? Karena kalau saya ikuti perbincangan di panitia ad hoc BP MPR, Abang pasti terlibat ya di dalamnya pada waktu itu. Salah satu yang diputuskan untuk disepakati sebagai konsensus adalah pemilu yang periodic and genuine elections. Jadi pemilu yang berkala, yang reguler dan juga bersih, murni begitu, genuine. Nah itu makanya diterjemahkan di pasal 22E ayat 1 itu. Lalu yang kedua konsensus soal penyelenggara pemilu yang mandiri begitu di 22E ayat 5. Selain juga bicara soal siapa peserta pemilu untuk DPR, DPRD dan juga DPD. Nah ketika kita kemudian para elit kita, lalu orang-orang yang lahir dari proses reformasi bicara penundaan pemilu, ada yang demokrasi kita sedang sakit. Tidak berlebihan kalau mengatakan begitu. Gitu. Atau orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang kecelakaan. Atau sengaja mencelakakan diri. Mencelakakan diri. Apalagi sebenarnya kan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara itu kan harus betul-betul menyerap ya aspirasi terutama dari internal mereka. Untuk apakah memang internal sudah sepakat seperti itu. Kalau kita lihat kan partai-partai politik semuanya ya, secara organisatoris itu kan tidak setuju, apalagi PDIP paling depan untuk menolak 3 periode atau perpanjangan masa jabatan ya. Nah jadi kalau kita lihat ini tampaknya ini sebenarnya keinginan personal ya. Gimana ini Mbak? Iya, nah ini memang problem kita ketika tidak ada kekuatan penyeimbang yang memadai ya antara parlemen dan juga eksekutif kita. Memang sistem presidensial itu harus kuat Bang, karena bagaimanapun
dia membutuhkan dukungan dari parlemen yang signifikan untuk menjalankan agenda-agendanya, sehingga dia bisa memenuhi janji-janji kampanye. Tapi bukan berarti membumi hanguskan kekuatan kontrol begitu, karena sistem presidensil yang kuat juga membutuhkan kontrol supaya dia tidak tergelincir menjadi kekuasaan yang mayoritarian atau kemudian yang otoriter dan juga absolut begitu. Masalahnya kan begini, Mbak. Masalahnya kan elit-elit partai politik ini kan tersandera. Nah, betul. Ya, dengan kasus-kasus hukum yang Nah, ada, ya tentu itu membuat mereka khawatir betul. untuk bicara soal demokrasi, bicara aturan yang sebenarnya. Iya. Kan itu yang kita lihat sekarang Betul, ini kan. betul. Jadi masyarakat pun sudah tahu bahwa mengapa hal ini bisa terjadi. Iya. Sampai sekarang partai-partai politik juga sulit Iya. untuk bicara soal calon presiden. Iya. Ya, di samping memang ini ada secara taktik dan strategis, Iya. tetapi ada yang memang betul-betul sudah tersandera. Betul. Nah, ini menjadi problem nggak salah satu yang bisa menghambat Iya. pemilu kita ini? Ya, ini kan selalu ada yang bilang it takes two to tango ya. Jadi nggak mungkin salah satu saja. Jadi ada yang satu mau, satu juga pilihannya juga harus mau karena tadi kasus-kasus hukum. Ini ironi berikutnya. Jadi komitmen demokrasi yang makin mundur ke belakang, bisa dikatakan demokrasi kita sedang sakit hari ini. Ya karena produk dari demokrasi sendiri ingin melemahkan proses itu. Yang kedua adalah hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dengan sangat telanjang. Contohnya tadi ya, kenapa tidak bisa menjadi kekuatan penyeimbang karena kasus-kasus hukum yang digunakan untuk menyandera. Akhirnya mau tidak mau kan harus ikut masuk gerbong. Nah, jadi ketika kita berhukum tapi kemudian hukum itu sendiri dijadikan alat, ya publik kan masyarakat melihat itu. Dan kita berada di tengah, saya kira, saya sendiri tidak mau putus asa ya. Tetapi yang saya takutkan adalah ketika itu dinormalisasi sebagai sesuatu yang biasa, sebagai dinamika politik yang memang harus terjadi, politik yang memang begitu. Jadi nanti masyarakat kita ini bisa kehilangan nalar warasnya gitu ya, rasionalitasnya. Dan politik dianggap semakin tidak bermoral ya. Nah, itu dia. Itu yang saya tuh kadang-kadang tuh saya suka bertanya gitu. Apalagi kok dari kecil tuh kan diajari ya, jadilah manusia dengan ilmu yang bermanfaat karena katanya kan ilmu itu akan terus dibawa. Tapi saya berpikir ilmu saya manfaat nggak ya ini? Karena antara apa yang saya ajarkan dengan praktiknya kok beda betul begitu. Nah, ini yang sebenarnya harapannya terletak pada pemilu ya. Tentu dengan masyarakat yang berdaya, yang teredukasi baik. Pemilu itu kan mekanisme kita, apakah kita memutuskan tetap menginginkan orang-orang itu ada pada posisinya atau kita ingin mereka diganti. Nah, tapi kan mekanisme itu sekarang juga sedang digugat, sedang dipersoalkan. Kita nih apa sih berdayanya sebagai masyarakat ya cuma 5 tahun sekali itu kan boleh dikatakan. Nah, ketika misalnya otoritas daulat rakyat itu pun ingin diambil, pertanyaan mendasarnya kita sebagai warga negara, pemilik saham terbesar negara ini punya apa? Nah, itu yang bagi saya tantangan terbesar kita, mempertahankan pemilu 2024 bukan hanya itu sebagai sebuah prosedural demokrasi, tetapi itu juga menjadi bagian besar dari perjuangan kedaulatan rakyat gitu. Ya, kita lihat kita kembali kepada persoalan jadwal pemilu ya, yang sampai sekarang kan tahapnya ini kita belum tahu ya, sudah sampai mana. Kan biasanya tuh kita tahu tahapnya ya. Nah, dan kita lihat jadwal tahap ini bukan KPU yang menyampaikan ke publik, tetapi justru DPR ya. Ini bagaimana pandangan Perludem ini, Mbak? Nah, saya sedang menulis ini bersama teman-teman di LP3ES Refleksi 2022 Outlook 2023, begitu akan segera rilis. Salah satu yang saya soroti, Bang, baru pertama kali dalam sejarah pemilu era reformasi, kita bicara era reformasi nih, tidak bicara yang lalu-lalu, yang mengumumkan bahwa sudah ada konsensus jadwal itu adalah ketua DPR. Lalu KPU berdiri di sampingnya ditemani oleh partai-partai. Itu baru pertama kali terjadi. Sebelumnya penentuan hari pemungutan suara, durasi-durasi tahapan itu sepenuhnya otoritas KPU. Jadi kita bangga sekali nih. Bahkan saya terlibat di dalam banyak program-program internasional kepemiluan bersama International IDEA, IFES dan lain sebagainya. Salah satu yang saya banggakan betul adalah KPU kita yang mandiri. Jadi dia punya otoritas penuh untuk mengatur teknis kepemiluan. Tapi untuk 2024 bayangkan tarik-menarik
penentuan jadwal dan juga bahkan tarik-menarik menentukan hari pemungutan suara itu Hmm. berlarut-larut berbulan-bulan. Bahkan soal masa kampanye kalau Abang ingat ya, pemerintah minta agar 90 hari, KPU maunya 120 hari. Hmm. Tiba-tiba DPR mau 75 hari. Hmm. Nah, perdebatan itu dibawa ke ruang publik. Hmm. Lalu publik melihat keputusan akhirnya adalah 75 hari. Hmm. Ini bukan soal 75 harinya saja, tapi kan masyarakat mengikuti prosesnya. Hmm. Dari 120 maunya KPU, 90 maunya pemerintah, 75 maunya partai-partai, hasilnya 75. Berarti KPU-nya tidak punya posisi tawar dong dengan DPR. Kan bisa dibaca seperti itu. Dan itu buruk menurut saya. Belum lagi memang yang sekarang ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau tahapan, program, jadwal di pemilu sebelumnya kan detail ya. Jadi kita bisa tahu nih, pada tanggal ini, minggu ini, bulan ini apa aktivitas pemilunya KPU. Sekarang tuh tidak ada, sekarang tuh gelondongan saja gitu. Tapi memang ada, apakah aturannya untuk menyusun jadwal pemilu seperti kampanye, itu kita KPU harus bersama-sama dengan DPR. Nah, kalau soal hari pemungutan suara itu otoritas penuh KPU karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 Ayat 2 itu, ini saya hafal bukan karena hebat ya Bang, karena bacanya keseringan gitu. Itu disebutkan bahwa hari pemungutan suara itu diatur dengan keputusan KPU. Keputusan berarti otoritas penuh. Nah, untuk tahapan program dan jadwal memang diatur di dalam peraturan KPU. KPU memang wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Sama wajibnya KPU berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lain. Kan publik juga, pemantau pemilu, media juga perlu dilibatkan. Tapi ada satu putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang menyatakan KPU memang wajib berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Tapi kesimpulan dari konsultasi itu tidak mengikat KPU. KPU dengan kemandiriannya, keyakinannya boleh memutus yang terbaik. Nah, sayangnya nampaknya nih hampir tidak pernah memutus yang berbeda begitu. Belum lagi ritual-ritual yang ya tadi yang dalam pemilu sebelumnya diputuskan penuh oleh KPU, tiba-tiba sekarang bagi saya sih cukup buruk ya, ketika hari pemungutan suara pun ketok palunya, tahapan pun ketok palunya itu harus diumumkan oleh ketua DPR. Bukan saya mengecilkan posisi ketua DPR, tapi tidak pada tempatnya otoritas itu dilakukan oleh ketua DPR. Ya, jadi kalau kita lihat kan KPU sekarang dalam masa reformasi ini ya, sejak kita pemilu 99 sampai menjelang 2024 ini mungkin KPU terlemah ya. Iya, paling banyak skandalnya. Iya, skandalnya banyak, Betul. terus negosiasinya lemah ya, Betul. sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti tadi kan, sudah jelas Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hasil konsultasi tidak mengikat, tetapi justru mereka terikat dan mengikatkan dirinya. Nah, inilah yang kita katakan bahwa kalau KPU seperti ini, apa yang kita harapkan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Nah, sekarang kita lihat misalnya Mbak, apa yang mau dilakukan dengan masa kampanye 75 hari? 2,5 bulan. 2,5 bulan. Itu nyusun bendera aja udah pasang foto segala macam, baliho itu sudah habis waktu. Betul, Bang. Kalau yang lalu kan kita 6 bulan ya. 6 bulan 3 minggu. 6 bulan 3 minggu. Biarlah di situ bertarung masyarakat. Kasihlah keluasan kepada masyarakat ini berekspresi, ya kan? Betul. Mereka berapresiasi gitu, supaya mereka itu lebih banyak terlibat lah. 5 tahun sekali ini masa dikasih kesempatan 75 hari. Kita ini bukan soal uang aja ya. Soal hari aja kita pelit untuk rakyat. Nah, jadi menurut saya ya gimana caranya kita kembalikan ke 6 bulan nih, Mbak? Iya, sebenarnya itu bisa dilakukan. Kalau sederhana cara melakukannya, KPU ubah saja peraturan KPU tentang tahapan dan program. Karena 75 hari itu bukan diatur di dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu hanya menyebutkan bahwa kampanye dilakukan paling lambat 25 hari setelah DCT pemilu legislatif dan 15 hari setelah DCT pemilu presiden. Jadi
Itu yang disebut di dalam undang-undang. Nah, Iya. sehingga tinggal ditata kan jadwalnya. Betul sekali Bang, saya juga merasa begini, kita selalu bilang, "Oh pemilu harus politik gagasan, politik program, berorientasi visi misi." Itu dibangun di masa kampanye. Kalau berorientasi program gagasan kan harus ada dialog, diskursus. Iya. Dialog diskursus Indonesia Sabang sampai Merauke, 75 hari itu gimana ceritanya? Jadi itu yang saya bilang, kita ini mimpi atau kita memang sengaja membentuk masyarakat utopis gitu ya, pemimpi dengan sesuatu yang sebenarnya sama sekali jauh dari upaya untuk mewujudkan itu. Alasan untuk memilih kampanye 75 hari katanya untuk menghindari foya-foya, politik biaya tinggi, keterbelahan di masyarakat, polarisasi yang membelah. Nah, itu yang saya agak bingung atau janggal dengan argumen itu. Pertama, kalau menghindari polarisasi yang membelah, bukankah kampanye yang pendek itu bisa memicu orang menggunakan politik identitas yang hegemonik, yang disintegratif, politisasi sara? Karena kenapa? Waktunya pendek. Kan paling gampang menyenggol emosional orang. Dengan apa? Suku, agama, ras. Itu yang paling mudah disentuh kan. Nah, ini yang kemudian saya kira ada memang penyakit yang ingin kita atasi, tetapi obatnya itu tidak pas gitu. Belum lagi kalau bicara soal politik biaya tinggi. Nah, politik biaya tinggi, pengalaman saya, kalau kita baca laporan dana kampanye, ini memang ajaibnya pemilu Indonesia. Laporan dana kampanyenya itu normal semua. Bahkan biaya yang dikeluarkan itu bahkan di bawah begitu ya, underrated begitu bisa dikatakan. Nah, berarti politik biaya tingginya ada di mana? Di ruang gelap kan, di ruang abu-abu yang selalu dikeluhkan tapi tidak bisa kemudian dirasionalisasi oleh mekanisme formal yang tersedia begitu. Jual beli suara atau vote buying dan atau termasuk juga jual beli nomor urut kan. Nah, sesuatu yang kalau saya lihat selalu dengan mudah itu disalahkan atau dipersalahkan kepada kita sebagai rakyat gitu. Iya. Jadi seolah-olah rakyat ini tidak memahami persoalan pokok di dalam kehidupan politik kita, ya. Lalu konflik-konflik yang terjadi justru itu juga ada peran dari elit politik, ya, keterbelahan ini. Itu kemudian dipersalahkan, dilemparkan kepada masyarakat lagi. Nah, ini saya kira dalam pendidikan politik sangat bahaya, ya. Kalau hal seperti ini terus dilakukan, Mbak, ya. Nah, jadi kita melihat, Mbak, bahwa ada kekhawatiran bahwa pemilu ini, ya kita tahu lah pasti pemilu itu, kecurangan dalam pemilu itu terjadi ya. Tetapi itu kan biasanya pada saat pelaksanaan pemilu atau pemilu itu selesai. Tapi ini sebelum pemilu pun orang sudah yakin bahwa pemilu ini ada kecurangan. Ya, dikuatkan dengan bocornya percakapan pejabat KPU, ya kan, dalam menggagalkan proses sebuah partai misalnya. Nah, bagaimana Mbak melihat masalah ini? Saya juga sempat membuat pernyataan, hal-hal seperti ini tuh baru terjadi di pemilu ini. Kalau dulu memang kita mendengar rumor, ada manipulasi nih di dalam verifikasi partai politik. Tapi itu lebih melibatkan oknum-oknum yang kemudian dia sangat rentan dengan suap begitu ya. Jadi ada partai ingin lolos, lalu dia menyuap petugas pemilu agar dia bisa lolos verifikasi. Karena kan berjenjang ya, dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Jadi sifatnya itu parsial. Nah, tiba-tiba sekarang kita diperhadapkan pada dugaan kecurangan yang struktural, melibatkan kelembagaan secara nasional, disertai intimidasi dan membawa-bawa otoritas lain di dalam proses itu. Dan itu di awal tahapan verifikasi partai politik, terutama di verifikasi faktual. Bagi saya itu ironi luar biasa, karena saya sendiri menekuni pemilu sejak 99, sejak saya mahasiswa. Studi saya soal pemilu, selalu berkarir di isu pemilu, memperjuangkan KPU Bawaslu yang mandiri, independen. Itu bukan hanya memukul lembaga KPU, tetapi juga memukul orang-orang seperti saya yang memang bergerak di isu ini bukan hanya karena sebuah profesi pekerjaan, tapi memang lingkungannya di situ. Dan itu yang pertama. Yang kedua, isu ini
sulit kemudian untuk tidak membuat publik kita percaya mengurangi kepercayaan mereka terhadap kredibilitas KPU. Ya. Tapi sayangnya begini, kenapa masyarakat sipil membawa isu ini di awal? Karena kami tidak mau ini jadi blunder di ujung dan kemudian menjadi alat untuk menggagalkan pemilu. Ya. Jadi lebih baik kita buka di awal, kita benahi, mari kita luruskan sehingga kita bukan hanya punya pemilu yang tepat waktu, tapi juga pemilu yang bersih tadi, luber dan jurdil tadi. Ya. Nah sayangnya kan Bang, ini seolah-olah ingin dibelokkan nih. Ini masyarakat sipil terus meramaikan ini sehingga KPU-nya tidak punya legitimasi, tidak dipercaya publik, lemah dan lain sebagainya, pemilunya ditunda. Jadi dibelokkan terus. Jadi selalu ada cara dari orang yang ingin menunda pemilu, aktor-aktor yang ingin menggagalkan pemilu, menggunakan kerja-kerja orang mengawal pemilu dan demokrasi untuk dibelokkan dan seolah-olah tadi ya, ini agenda agar pemilu ditunda nih. Yeah. Saya yakinkan Abang ya bahwa 100% orang-orang yang berada di koalisi kawal pemilu bersih itu tidak ada intensi menunda pemilu, tapi justru karena kita tidak ingin pemilu digagalkan, kita bukan hanya mau pemilu sekedar berpemilu, tapi kita ingin pemilu yang periodik tapi juga bersih begitu. Nah ini kan kalau kita lihat kira-kira ya aktor-aktor ini ya gambarannya siapa aja nih Mbak? Ya kalau dari yang ditemukan ya bahwa indikasi kecurangan itu melibatkan struktural KPU dari nasional sampai ke bawah karena kan itu harus operasionalisasinya harus dari yang di bawah. Dan banyak sekali kutipan-kutipan atau sitiran-sitiran pernyataan dari narasumber, informan dan bukti-bukti yang dimiliki itu menyebut soal misalnya ini yang mereka sebut ya, bukan kami sebut. Dan ini juga sudah dipaparkan oleh koalisi di hadapan Komisi 2. Kita juga bisa dengar dari pemberitaan media yang videonya diunggah oleh banyak media. Istana dibawa-bawa, Kemendagri dibawa-bawa, Kemenko Polhukam dibawa-bawa. Nah ini kan mengerikan. Kalau seorang misalnya penyelenggara pemilu pada level daerah sangat percaya diri menjadi bagian dugaan kecurangan itu sambil menyebut garansi dari otoritas tinggi negara ini gitu. Makanya kami selalu mendorong, ayo dong DKPP percepat nih prosesnya. Karena kan ini sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dibongkar sebongkar-bongkarnya begitu. Lalu juga kami datang ke Komisi 2 di DPR. Ayo Komisi 2 perankan fungsi pengawasan. Karena DPR punya fungsi pengawasan. Biar selama ini DPR itu bukan hanya menjadi legitimasi RUU usulan pemerintah begitu. Nah, dan termasuk juga pemerintah Pak Mahfud sudah membantah bahwa dia tidak ada mengarahkan dan lain sebagainya. Justru buatlah terang ini semua. Jangan seperti ini pemilu harus dilandaikan karena pemilu harus jalan. Kalau kita melandaikan isu ini kita menyimpan bom waktu. Dan kita tidak pernah tahu ini akan digunakan jadi apa berikutnya. Jadi jangan sampai nanti hasil pemilu sudah keluar, dalam proses yang coba kita landaikan, lalu bomnya muncul. Nah itu yang sebenarnya kami tidak inginkan gitu. Nah kalau kita lihat tahapan yang mana ya, yang kira-kira dalam proses pemilu ini, yang bisa menggagalkan pemilu itu sendiri? Ya yang pertama saya kira logistik. Logistik pemilu kan begini sederhana aja lah Bang. Apa iya ada pemilu kalau logistiknya tidak ada? Anggaran total berapa ya sekarang? Anggaran yang disetujui itu kan 76,6 triliun. Walaupun realisasinya ada beberapa yang dipangkas karena dianggap kurang sesuai atau kurang efektif, kurang efisien begitu. Nah tapi kan anggaran itu juga walaupun dia multi years ya dicairkannya kan per tahun gitu. Nah yang kenapa saya sebut soal logistik? Karena kan mulai masa kampanye yang 75 hari tadi itu kan disebutkan masa kampanye dimulai setelah 25 hari setelah DCT. Nah, kapan logistik itu mulai diadakan terutama surat suara? Pasti setelah DCT kan? Nah, setelah DCT berarti masa kampanye 75 hari tambah 25 hari, itu 100 hari. 100 hari mengadakan perlengkapan pemungutan suara itu tidak mudah. Nggak mungkin.
KPU yang lalu saja 6 bulan lebih Iya. mengadakan perlengkapan pemungutan suara, Abang pasti merasakan apa yang terjadi. Ada surat suara tertukar antara Pak-Pak Barat di Sumatera Utara dengan Fak-Fak di Papua Iya, gitu ya. iya. Itu yang namanya mirip-mirip. Tapi antar TPS, antar kecamatan, antar dapil itu ada yang tertukar. Kekurangan surat suara dan lain sebagainya. Nah, kompleksitas ini akan bertambah di 2024. Belum lagi jumlah pemilih kita kan bertambah 204 juta DP4 dari Kemendagri, 1,8 juta di luar negeri. Iya. TPS-nya konon KPU ingin mengurangi jumlah pemilih, artinya akan ada penambahan TPS. 2019 810.000 TPS, berarti kalau jumlah pemilih dikurangi dengan total pemilih secara nasional yang makin besar, jumlah TPS kita akan lebih besar dari 2019. Nah ini tantang Februari musim hujan. Iya. Gangguan cuaca dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya saya mungkin ini teknis ya bagi banyak orang, tetapi bagi saya teknis ini bisa mengganggu pemilu. Nah, bagaimana kemudian kalau pemilu tidak terselenggara pada hari H? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira persoalan verifikasi faktual ini kalau tidak dibereskan, dia akan seperti bisul terus. Jadi sangat mungkin ini akan dipersoalkan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi dibongkar lagi, diurai lagi. Kita tidak pernah tahu bagaimana respon Mahkamah Konstitusi kita. Banyak perkara di MK dengan kejutannya ya. Sekarang misalnya soal sistem pemilu begitu. Nah itu beberapa yang harus disoroti. Termasuk juga persoalan hari H. Hari H itu ya kalau 2019 kan petugas meninggal, petugas sakit, kompleksitas teknis penyelenggaraan dan lain-lain. Saya kira itu juga jadi tantangan bagi KPU kita. Nah gini kan kalau kita lihat dari kondisi KPU yang ada ya, kemudian logistik juga yang belum ada kepastian kan gitu. Kemudian walaupun masih agak lama ya Bang. Ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya dulu saja dalam waktu yang panjang ya, ada dikirim pakai kapal ya kan, kemudian kapalnya entah kemana. Kan banyak sekali tuh dulu surat suara yang tidak sampai itu kan tadi seperti Mbak bilang. Nah ini nampaknya semakin cenderung kita melihat pemilu ini semakin bisa tidak terselenggara ini. Ya kita semangat ya, kita samalah bahwa tidak bisa pemilu itu tidak terselenggara. Tapi upaya-upaya aktor ini nampaknya semakin keras ini. Betul. Ya itu yang sebenarnya bagi saya sendiri itu mengganggu gitu ya. Pilihan 75 hari. Lalu juga soal verifikasi faktual yang didiamkan, dipeti eskan. Karena ya 2024 itu kan luar biasa ya. Satu, petahana sudah tidak ada lagi. Jadi pasti competitiveness antar partai itu juga sangat tinggi. Partai bukan hanya berkepentingan terhadap capres mereka, tetapi juga terhadap diri mereka, eksistensi mereka. Nih 2024 itu pemilih juga yang dihadapi pemilih besar loh Bang. Partai ada 18. Kursi DPR kan nambah jadi 580 karena ada 4 DOB baru di Papua. Surat suara kan pasti makin besar. 2019 dengan 16 partai itu menghasilkan 17.500.000 lebih surat suara tidak sah untuk pemilu DPR. Atau setara 11,12%. Nah kalau kemudian ini berkelindan satu sama lain, misalnya perlengkapan pemungutan suara yang tidak terkelola baik, edukasi pemilih yang tidak optimal soal kompleksitas pemungutan penghitungan suara di TPS, jangan-jangan kalaupun pemilihnya antusias, tapi kualitas suara mereka menjadi kurang karena tadi tidak teredukasi baik. Nah yang berikut juga menjadi kekhawatiran saya sebelum lanjut, ini mungkin kalaupun dijalankan dengan waktu yang terbatas tadi kan butuh daya dukung besar, anggaran, kebijakan pengadaan barang jasa yang mungkin harus khusus karena waktunya pendek, dukungan dari semua elemen termasuk TNI Polri untuk distribusi dan lain sebagainya. Itu bisa menimbulkan aspek politis karena kan ada keterlibatan banyak tangan.
Jadi bisa dikatakan, oh ini diskenariokan belum lagi ada penjabat loh. Penjabat kepala daerah. 270 daerah ya. Betul Bang, 101 2022, 170 2023. Ini 17 provinsi nih di 2023 akan diisi penjabat. Jadi analisis politis dan juga aspek politisnya itu akan sangat kuat. Jadi kalau KPU kita tidak mampu merespon ini dengan manajemen kerja yang baik, komunikasi publik yang jelas, yang tegas, yang tidak tidak ambigu, saya khawatir justru jangan-jangan gangguan terbesar itu adalah ya orang nggak percaya sama pemilunya gitu. Nah ini yang kalau dipikir-pikir banyak banget ya masalahnya. Orang kan kalau sudah apatis kan akhirnya ya dia tidak peduli ya. Terserahlah pemilu mau ada atau tidak. Betul, Bang. Golput bisa tinggi. Betul. Jadi artinya apa? Kredibilitasnya juga rendah. Betul. Nah ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan kok. Betul. Makin menuju ke depan ini kok negara kita semakin mengalami kesulitan menyelenggarakan pemilu kan. Padahal kan kita tidak mengalami situasi yang darurat. Betul Bang. Nah ini yang memang perlu kita cari ya. Apa sebabnya ya. Nah belum lagi kan Mbak, persoalan yang belum selesai dibicarakan oleh masyarakat ini, ada partai yang tidak lolos, tiba-tiba lobi sana lobi sini lolos. Ya kan? Iya. Itu kan yang jadi ada narasi begini Bang di lapangan yang kami temukan. Pelolosan partai-partai ini itu dalam rangka memberikan perlakuan yang adil bagi kekuatan politik alternatif untuk berkompetisi. Saya sih percaya ya, saya ingin juga politik alternatif. Tapi bukan politik alternatif dari proses yang curang. Itu kan yang kita inginkan ya. Jadi kalau ingin memang berkontribusi bagi penguatan demokrasi dengan memberikan pilihan-pilihan politik alternatif, lembagakan pilihan-pilihan itu melalui prosedur yang jelas sejak awal. Kan KPU bisa menerbitkan peraturan KPU yang memudahkan itu. Bukan dengan meng-hijack itu di tengah proses. Akhirnya prosedurnya menjadi tidak jelas, teman-teman yang di lapangan menjadi kebingungan, kami harus ikut yang mana, teksnya bicara ini, tapi pimpinan bicaranya yang ini begitu. Benar. Karena gini Bang, ini bahayanya kalau terbiarkan dan ini terus berlanjut. Saya yakin ini akan menjadi legitimasi pada kecurangan-kecurangan berikutnya. Kita berhasil nih main curang misalnya. Kita berhasil nih main curang di verifikasi partai. Walaupun kita masih bicara dugaan-dugaan ya gitu. Nanti itu akan kemudian kita bisa coba yang lain nih. Nanti hasil ya sudah bagi-bagi aja. Kan kita ingin kekuatan politik alternatif. Ya udah distribusi saja nih suara, ini buat yang ini buat yang itu. Kan kita harus wadahi politik alternatif. Itu bahayanya. Jadi membenarkan, mendiamkan satu kecurangan, dia akan tereskalasi pada kecurangan-kecurangan yang lain. Yakinlah. Ya jadi seperti sudah ada map-nya ya. Ya kira-kira begitu. Kan begitu kan. Kalau misalnya seorang sudah memang merencanakan satu kecurangan, ini kan seperti kembali lagi pada masa Orde Baru kan. Betul, Bang. Golkar berapa, kemudian P3 berapa, kemudian PDI berapa kan. Nah kita tahulah dulu kenapa P3 itu selalu menang di DKI dan menang di Aceh misalnya. Wah itu kan dikondisikan seolah-olah demokratis kan. Karena Aceh kan Islam ya wajar dia menang kan. DKI ibu kota orang sudah melek politik menang. Padahal itu rekayasa semua gitu kan. Nah inilah kalau kita kembali lagi kepada kondisi seperti itu di dalam pemilu kita yang akan datang, ya bagaimana kita ini mau membangun politik yang sehat, ya negara yang sehat, ya Mbak ya. Saya aja kadang-kadang udah kalau sakit perut udah biasa ini, tapi udah sakit kepala ini melihat gini. Nah kemudian Bawaslu kita Mbak, apa perannya ini? Saya juga menulis baru-baru ini di catatan akhir tahun 2022 ya. Saya menulis di situ di penutup tulisan saya tuh begini Bang. Pengawasan oleh negara tidak akan pernah mampu menggantikan pengawasan oleh masyarakat, terutama masyarakat sipil. Dan saya buktikan itu. Bawaslu tuh kurangnya apa sih kurangnya? Nggak ada kurangnya. Punya kewenangan.
Kewenangannya dari hulu ke hilir, mengawasi, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan pelanggaran administrasi, memproses sengketa proses, dan seterusnya. Semua ada, anggarannya ada. Personelnya nanti sampai ke TPS. Di kabupaten kota permanen, provinsi permanen, RI permanen, punya kantor dan lain sebagainya. Bandingkan dengan kerja-kerja masyarakat sipil. Modalnya voluntarisme, ada sih programnya, tetapi lebih pada voluntarisme. Tetapi khusus untuk verifikasi faktual partai politik, kenapa Bawaslu mengatakan kami tidak menemukan ada kecurangan? Walaupun satu. Sementara masyarakat sipil bisa menemukan. Ada bukti rekaman, ada data yang diterima yang itu diubah antara versi berita acara asli dengan versi berita acara yang diubah. Ada pengakuan-pengakuan penyelenggara. Artinya kan apa? Ada orang yang mengetahui ada kecurangan tapi tidak percaya. Untuk menyampaikan ini pada institusi negara yang ini. Nah, makanya di situ masyarakat yang berdaya menjadi modalitas utama demokrasi. Makanya kemudian dinegarakan sekalipun pengawasan, ternyata tidak pernah akan mampu mengimbangi derajat kualitas pengawasan oleh masyarakat. Satu sisi itu menjadi refleksi tersendiri buat saya, bahwa gerakan masyarakat sipil, civil society movement, dan juga dukungan media yang bebas, teknologi digital, media sosial, itu mungkin yang akan mengakselerasi demokrasi kita untuk tetap bertahan. Jadi resiliensi demokrasi itu justru datang dari gerakan-gerakan masyarakat ini, gerakan sosial masyarakat ini. Nah, kalau Bawaslu kan ya saya juga bingung kenapa tidak bisa menemukan begitu ya, padahal mereka ada sampai kabupaten kota. Mungkin bukan, ya nggak mencari. Orang tidak menemukan itu karena dia tidak mencari kan. Kalau dia cari, ya bukti tadi masyarakat sipil bisa menemukan. Untuk soal ini Bang, tidak harus dicari, datang sendiri bahkan. Karena mereka merasa ya kami yang bisa menyuarakan. Nah itu yang jangan-jangan ya mereka nggak mau datang. Ada sih yang bilang, Mbak ya sudah dikondisikan semuanya. Wallahu alam, itu kan kata dia ya. Kalau kami kan bergerak ya tidak dalam tujuan apa-apa karena kami tidak mau ini tereskalasi dalam kecurangan-kecurangan lainnya begitu. Ya memang menyuarakan keadilan itu kan memang tidak boleh berhenti ya. Betul. Walaupun kita tahu ketidakadilan itu ada. Betul. Nah kalau enggak ya semakin lebar jurang ketidakadilan ya. Betul.